Halo sahabat YouTube, ketemu lagi kita kali ini di channel Intuisi Miss M, dan seperti biasanya saya membuka tarot saya setelah menjalankan ibadah sholat tarawih dan tadarus bentar ya. Kita coba main-main lah sebelum tidur kayak gitu. Karena ini memang khusus channel untuk fun reading, jadi entertainment, sekedar untuk hiburan saja. Sekedar untuk mengisi waktu luang saja sambil membaca simbol-simbol tertentu yang ada di kartu tarot. Otomatis ini adalah general reading, jadi energinya kolektif. Yang tertarik adalah energi pada saat kamu nonton video ini, energinya timeless. Ini bulan April ya. Jadi kalau di bulan April itu saya cek ada 2 bintang di sini atau ada 2 zodiak di bulan April ini, yaitu zodiak Aries dan zodiak Taurus. Oke. Jadi yang pertama sekarang ini saya akan mencoba menyapa kamu yang berzodiak Aries. Bagaimana prediksi kamu secara general untuk Aries di bulan ini, entah itu asmara, entah itu karir, keuangan, relationship, atau kehidupan kamu secara umum. Oke, sekali lagi kita mulai. Bagaimana kehidupan Aries atau pesan untuk Aries di bulan April ini, general reading. Ada 3 buah kartu yang saya akan coba keluarkan, kemudian beberapa kartu untuk penjelasan 3 kartu sebelumnya. Sudah keluar 1 kartu, 2, oke, 3. Baik. Kita lihat ada 3 buah kartu di sini yang sudah dikeluarkan. 3 buah kartu untuk kamu yang berzodiak Aries di bulan April ini ada Strength. Kemudian ada 5 of Pentacles dan ada 4 of Wands. Kartu 4 tongkat. Baik. Ini adalah untuk Aries di bulan April. Jadi Aries di bulan April ini, saya cek dulu ya. Oke Aries, saya lihat kamu sedang ada masalah yang menuntut kamu untuk lebih bersabar ya menghadapinya. Sebenarnya kamu punya kekuatan kok Aries. Entah ini masalah apa, tapi kelihatannya sangat berat. Masalah yang sebenarnya kamu itu ingin sekali mendapatkan kebahagiaan. Tujuanmu itu adalah untuk kebahagiaanmu dan keluargamu kelihatannya. Tetapi karena masalah ini saya lihat cukup berat, saya cuma bisa memberikan advice di sini sesuai dengan apa yang keluar di kartu ya, bahwa kamu bisa kok menjalani ini, kamu bisa kok melewati ujianmu ini, kamu bisa melewati masalahmu ini. Asalkan kamu sabar sekali. Sabarnya bukan cuman asalkan kamu sabar, enggak ya. Sabar sekali. Jadi A-nya itu mesti panjang. Sabar sekali. Tapi yakinlah bahwa kamu kuat. Meskipun kekuatan itu pun kamu tidak bisa mendapatkan dari orang yang kamu harapkan ya. Kamu mengharapkan bantuan. Kamu mengharapkan bantuan dari orang lain, yang kadang orang lain itu juga ada yang berpaling sih dari kamu. Banyak yang berpaling dari kamu saya lihat di sini ketika kamu ingin bantuan. Sehingga ini pun juga akhirnya membuat kamu jadi semacam apatis ya. Semacam ya aku minta bantuan kepada orang lain tapi orang lain jarang gitu yang bisa bantu aku. Jadi akhirnya aku pun juga akan mengabaikan orang yang meminta bantuan kepadaku. Ya, menurut saya sih Aries, tidak menjadi masalah ketika kamu tidak bisa membantu, bukan mengabaikan ya. Tidak bisa membantu orang yang meminta bantuan kepadamu karena memang kamu punya keterbatasan di sini. Saya lihat ini bantuan secara finansial ya. Kamu punya keterbatasan. Jadi tidak masalah ketika kamu mengatakan saya tidak bisa membantumu karena saya pun juga kesulitan. Seperti itu. Tetapi bantulah mereka atau bantulah orang yang meminta bantuanmu kalau kamu memang mampu gitu. Tidak selalu berkata tidak ya, tidak selalu harus nggak bisa gitu. Ada kalanya kamu juga memberikan bantuan kepada orang yang meminta bantuan kepadamu. Tapi ada kalanya kamu juga harus mengabaikan
atau memilih untuk tidak memberi bantuan karena kamu sendiri pun sedang kesusahan untuk mencapai tujuanmu ini. Tujuanmu ini hanya satu kok kelihatannya. Bahagia sama keluarga. Kamu ingin berkeluarga yang baik. Ini yang saya lihat ya Aries. Kamu ingin berkeluarga yang baik. Kamu ingin membina satu hubungan yang arahnya jelas gitu loh. Tujuannya jelas. Bukan satu hubungan yang nggak jelas gitu. Bukan satu hubungan yang ngambang. Ini kalau ngomong soal hubungan. Sama halnya ketika ngomong soal ekonomi. Ketika kamu terbelit ekonomi, kamu harus ekstra sabar. Kamu harus bisa mencari atau bisa mengabaikan orang yang meminta bantuan kepada kamu ketika kamu memang tidak bisa memberikan bantuan. Tidak menjadi masalah gitu loh. Karena memang kamu sebetulnya ingin sesuatu yang bagus di depan. Entah itu kamu menabung, ingin beli sesuatu gitu sehingga kamu banyak orang di sekitarmu yang minta bantuan kamu. Aduh nggak deh, kayaknya untuk urusan finansial ini aku nggak bisa bantu karena aku harus nabung, aku harus membeli sesuatu, aku harus punya sesuatu misalnya gitu. Oke, ini 3 kartu pertama ya, berhubungan dengan kekuatan, kesabaran, masalah yang harus kamu hadapi. Kamu harus berkata tidak atau kamu harus mengabaikan orang-orang yang meminta bantuanmu karena kamu juga memikirkan untuk tujuanmu sendiri ke arah yang lebih baik. Kita coba keluarkan masing-masing 2 kartu untuk penjelasan dari Strength, 5 of Pentacles, dan 4 of Wands ya. Oke, langsung ambil. Kita cek lagi untuk 2 kartu berikutnya. Baik, shuffle lagi. Untuk 2 kartu berikutnya. Untuk kamu ya Aries, baik. Kita coba buka. Ada apa dengan Aries di kartu The Strength? Oke. Ya. Oke. Semakin terbuka ini kartunya, semakin jelas. Oke, kita coba cek lagi. Wow, bagus. Aha. Baik, karena saya tadi lihat ada masalah dengan kamu ya Aries, entah masalah itu berat apa. Kalau saya lihat sih di sini memang permasalahannya kelihatannya hubungan dan finansial yang saya cek, yang saya baca di kartu ini berdasarkan intuisi saya. Jadi kartu ini menceritakan tentang hubungan kamu yang penuh dengan masalah, finansial kamu yang penuh dengan masalah. Tetapi kamu akan melaluinya dengan sabar karena kamu punya kekuatan di sini. Kamu selalu meminta bantuan atau kamu memang selalu mengabaikan orang-orang yang meminta untuk kamu bantu karena kamu memang tidak mampu untuk membantunya. Ada tujuan-tujuan yang kamu inginkan. Ada kebahagiaan yang kamu inginkan. Kalau itu sebuah hubungan berarti ada tujuan hubungan yang jelas. Kalau itu sebuah urusan ekonomi, urusan finansial, berarti kamu ingin membeli sesuatu, ingin punya sesuatu dengan hasil mungkin dari menabung dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan kartu di sini kartu The Strength. Oke. The Strength. Kamu memang mesti sabar, kamu memang punya kekuatan untuk menjalani masalah ini Aries, tapi bukan berarti kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Kamu harus membaginya dengan orang yang tepat. Orang yang dirasa kamu percaya, kamu harus punya teman curhat gitu ya. Entah itu dari keluarga, entah itu dari sahabat yang kamu percaya, entah itu dari orang-orang di sekitarmu yang memang kamu merasa kamu bisa mempercayainya. Kamu perlu membagi masalahmu itu kepada orang tersebut, ya tidak menjadi masalah, supaya nanti kamu tidak menjadi orang yang gampang putus asa gitu loh. Kamu tidak menjadi orang yang apatis, kamu tidak menjadi orang yang berpikiran sempit atau berpikiran pendek, tapi kamu justru menjadi orang yang selalu punya harapan, selalu penuh harapan, selalu bisa memberikan vibes yang positif untuk orang-orang di sekitarmu, kayak gitu. Kartu The Star ini menceritakan tentang harapan, tentang sesuatu yang baik yang bisa kamu bagi kepada orang lain. Mungkin masalahmu itu bisa menjadi
pengalaman untuk orang lain atau kaca buat orang lain atau cermin buat orang lain, supaya orang lain bisa mengambil pelajaran juga dari masalahmu yang sangat berat itu. Jadi kamu perlu menceritakan itu kepada orang yang tepat ya Aries. Meskipun kamu sedang menghadapinya sekarang, berarti kamu memang harus ekstra sabar karena kamu punya kekuatan. Nah, kalau memang kamu sering tidak bisa membantu orang yang meminta bantuan terhadapmu karena kamu memang tidak merasa mampu untuk membantu mereka, it's okay. Nggak masalah, karena kamu akan fokus gitu. Kalau kamu mengabaikan atau kamu tidak terlalu ibaratnya ngereken orang-orang yang meminta bantuanmu, karena kamu memang fokus, ingin bisa fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Mungkin kamu menabung, mungkin kamu ya itu tadi menabung karena ada sesuatu yang kamu inginkan di sini. Di sini saya lihat ada keluarga yang bahagia, kamu ingin keluargamu bahagia. Entah itu keluarga inti itu antara kamu mungkin suami, mungkin istri dan anak-anak ya, atau mungkin hanya sekedar suami dan istri saja, atau bahkan untuk kamu yang single parent itu kamu ingin membahagiakan anak-anakmu saja, sehingga kamu mengabaikan orang-orang yang meminta bantuan kepadamu karena kamu merasa belum cukup. Kamu ingin menabung, kamu ingin fokus dan ingin stabil dulu di urusan finansial ini agar kamu bisa membahagiakan keluargamu. Seperti itu. Karena kan di sini ada tujuannya jelas. Kamu ingin sesuatu yang jelas, kamu ingin punya tujuan yang jelas. Nah, tujuan yang jelasmu ini tadi juga kamu ingin punya kestabilan ekonomi gitu loh. Bukan cuma hanya keluarga yang bahagia aja, bukan hanya hubungan yang jelas aja, tapi juga kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi yang nantinya, nah ternyata yang nantinya kestabilan ekonomi ini akan ada yang membantu kamu, entah ini yang membantu kamu. Saya lihat sih ini dari seorang laki-laki yang bisa dibilang usianya agak muda ya usianya. Jadi mungkin sekitar usia 20 atau 30-an. Yang pasti dia ini lebih muda dari kamu. Jadi dia akan membantu kamu untuk menstabilkan ekonomi. Entah itu nanti akan memberikan job, memberikan pekerjaan, atau memberikan peluang-peluang bisnis yang lain supaya bisa membantu kamu dalam menstabilkan urusan finansial ini gitu ya. Jadi ada bantuan nih dari orang yang lebih muda, pria yang lebih muda yang nanti akan memberikan peluang bisnis atau job atau apa untuk membantu kestabilan kamu. Sekali lagi ya, masalah tentang hubunganmu, masalah tentang keuangan atau finansialmu ini bisa kamu lakukan karena memang kamu punya kekuatan. Kamu mesti sabar banget, tapi jangan dipikul sendiri. Kamu harus berbagi dengan orang yang tepat, berbagi dengan orang di sekitarmu supaya pengalaman hidupmu juga bisa dijadikan hikmah atau orang lain bisa mengambil pelajaran dari masalahmu ini. Ya kan? Gak masalah misalnya kamu tidak bisa membantu orang lain secara finansial karena kamu ingin lebih ngirit, ingin berhemat, ingin menabung untuk membahagiakan keluargamu, untuk membahagiakan anak-anakmu mungkin, untuk tujuan yang jelas gitu loh. Untuk kestabilan ekonomi juga nggak masalah karena akan ada yang membantumu untuk memberikan job, memberikan peluang mencapai tujuanmu di kestabilan ekonomi, hubungan dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat ini kelihatannya di stabilan ekonomi dulu ya, urusan finansial dulu ini yang akan diberikan bantuan. Seperti itu kira-kira Aries penjelasan dari readingan saya kali ini. Karena ini bulan April, bulannya Aries. Jadi mudah-mudahan resonate. Kalau memang bukan tidak resonate atau kamu yang nonton ternyata nggak resonate sama kamu Aries, berarti ini adalah energi Aries yang lain. Jadi ambil positifnya saja, sesuaikan dengan situasimu dan kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Oke?